Sejarah baru di Bali, pengurus Lembaga Perkreditan Desa LPD di Desa Adat Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tak lagi dipilih seperti sebelumnya, lewat voting atau suara terbanyak. Proses pemilihan pengurus LPD Desa Adat Pemogan untuk periode ini melalui tes kompetensi. LPD itu sebenarnya kan sangat potensi. Tetapi seperti Pak dan yang lain kita tahu banyak sekali LPD yang bermasalah. Saya kira ini pertama kali kita melakukan suatu terobosan baru, pasti ada sesuatu rintangan-rintangan. Tetapi rintangan-rintangan itu sebagai tim kita wajib untuk memberikan sosialisasi pemahaman. Sebelum lebih jauh netizen menyaksikannya, silakan subscribe. Jika dipandang penting, jangan segan menulis komentar tentang isi tayangan di Sanur TV Channel. Media sosial yang menyuguhkan konten kreatif tayangan mengikuti ragam standar jurnalisme, patuh terhadap kode etik wartawan, juga Undang-Undang Pers dan ITE. Selamat menyaksikan dan matur suksuma semoto. Kali ini, Kepala LPD terpilih bahkan seorang Sri Kandi, yang dipilih melalui uji kompetensi tim seleksi independen. Laporan dan seremoni khusus digelar Minggu 20 Juni 2021 lalu di Aula Kantor LPD Pemogan. Panitia pemilihan yang diketuai Ketut Kardano SS menyerahkan laporan secara simbolis kepada Pendesa Pemogan, Anak Agung Ketut Aryo Ardano, Sarjana Teknik. Prajurut Desa Adat yang dipimpin Jero Pendesa Agung Ardano meninggalkan praktek sistem voting, sebaliknya memakai pendekatan uji kompetensi. Ini model sejarah baru, disinyalir atau disebut-sebut sebagai pertama kali praktek pemilihan kepala LPD di Bali yang menggunakan uji kompetensi calon oleh tim seleksi independen. Ihwalnya, Desa Adat Pemogan melalui Paruman sepakat untuk membentuk panitia pemilihan pengurus LPD Pemogan. Panitia ini kemudian menunjuk tim seleksi independen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pendesa Pemogan Agung Ardano memastikan model pemilihan ketua LPD Pemogan ini merupakan sejarah baru dalam perjalanan LPD di Bali, termasuk di Desa Adat Pemogan. Om Swastiastu. Pada hari ini tanggal 20 Juni adalah hari yang sangat bersejarah buat kami di Desa Adat Pemogan, terutama LPD Desa Adat Pemogan, karena pada hari ini telah terpilih pengurus LPD Desa Adat Pemogan masa bakti tahun 2021 sampai tahun 2026. Proses pemilihan pengurus LPD Desa Adat Pemogan untuk periode ini melalui tes kompetensi. Jadi ini merupakan gagasan terbaik dari panitia pemilihan pengurus LPD untuk pemilihan pengurus LPD tidak lagi berdasarkan voting, tetapi berdasarkan tes kompetensi yang bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Udayana dan Fakultas Kedokteran Udayana. Untuk itu, saya mengucapkan selamat kepada pengurus LPD Desa Adat Pemogan yang baru. Semoga bisa mengemban tugas ke depan yang lebih baik. Sinyalemen soal model pemilihan LPD pertama kali di Bali yang menggunakan sistem uji kompetensi oleh tim seleksi independen diakui Ketua Panitia Pemilihan Pengurus LPD Pemogan Ketut Kardano SS. Kira ini pertama kali untuk proses ini. Kalau misalnya pakai dengan proses yang kemarin dengan voting itu, relevansinya kalau kita sekarang kan sudah istilahnya seperti dari Pak Jokowi bilang kita sudah di cyber ya, dalam kategorinya 4.0.
artinya itu di digital marketingnya. Sekarang itu udah masuk era di 5.0 yang terakhir ini kalau tidak salah dia. Nah, artinya dengan dasar-dasar itu, kenapakah kita di adat itu tidak bisa memunculkan suatu terobosan-terobosan baru yang berguna untuk adat itu sendiri. Itu dasarnya pertama, Pak. Kemudian kita mencoba juga relevansinya dengan proses-proses yang ada di adat. Artinya di sini kita melakukan kriteria, Pak. Kriteria dalam proses pemilihan ini ataukah tata tertib untuk pemilihan ini selalu berdasarkan dengan acuan-acuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan dengan Perda dan Pergub. Itu dasarnya dulu, Pak. Artinya proses ini disosialisasikan, diserahkan ke masyarakat untuk melakukan proses tersebut. Sementara Ketua Tim Seleksi Ketua LPD Pemogan, Ni Putu Sri Hartamimba, SE, MSI, PhD, AK, CA, CMA, melukiskan model baru pemilihan kepala LPD tersebut sebagai terobosan baru di Bali. Rasanya pertama kali tapi mungkin nanti cek and recheck. Setahu saya ini pertama kali. Model pemilihan. Iya, setahu saya. Tapi kan kalau kami dari sisi akademisi selalu berhati-hati bilang yang pertama jangan-jangan sudah ada tapi nggak diekspos, kan nggak tahu. Tapi setahu saya ini adalah terobosan baru, di mana tujuannya adalah betul-betul memilih pengurus yang betul-betul capable di bidangnya dan ada passion. Kadang dia passionnya nggak ada di situ, dia terpilih karena tadinya mungkin punya masa voting menang, tapi ternyata dia nggak ada passion di situ. Nah, dan saya lihat yang melegakan adalah hasilnya ini diterima dengan sangat baik. Padahal kan tadinya kami agak khawatir di situ, Pak, karena tadinya prosesnya berbeda dan ini jadi kan tidak hingar-bingar kan. Jadi ini di samping juga COVID dan sebagainya, kami inginkan efektif gitu. Kita kan tujuan pemilihan itu adalah memilih putra-putri yang terbaik. Kepala LPD Pemogang terpilih masa bakti 5 tahun ke depan, periode 2021-2026, juga menjadi sejarah baru. Ini lantaran yang terpilih adalah seorang Sri Kandi, Imade Ekawati, SE. Sekali lagi, ini sejarah baru. Kepala LPD Pemogan dipercayakan di pundak seorang perempuan. Tadi saya sampaikan juga ya, ketika saya speed itu, kita sangat objektif. Kita tidak melihat siapa yang incumbent, siapa yang tidak, gelar, tidak, tapi mau tidak juga melihat gender. Dan kebetulan nilainya ini, terutama yang terpilih sebagai ketuanya sekarang adalah jauh di atas. Jadi saya melihat dari kebetulan yang terpilih anggap nanti sebagai Sri Kandi, ini mungkin momentum. Dan tadi saya baru juga diinfo, baru pertama kali ini ketuanya adalah perempuan, seperti yang Pak Sam bilang. Nah, saya memang sangat optimis. Bukan berarti karena saya perempuan, tetapi saya tahu challenge seorang perempuan itu lebih. Pengurus LPD Pemogan yang dipimpin Nimade Ekawati diperkuat Wayan Darmawan yang memimpin bagian tata usaha dan Sri Sulistianingsih sebagai bendaharanya. Ketiganya, Nimade Ekawati, Wayan Darmawan, dan Sri Sulistianingsih merupakan hasil seleksi dari 9 calon ketua LPD Pemogan masa bakti 2021-2026. Dari 9 kandidat, inilah hasil yang kita dapatkan 3 orang. Artinya yang pertama itu diketuai oleh Nimade Ekawati SE sebagai ketua, kemudian yang kedua Wayan Darmawan itu sebagai tata usaha, kemudian yang ketiga itu Sri Sulistianingsih sebagai bendahara. Artinya di sini dari segi gender berarti yang pertama adalah perempuan, yang kedua adalah laki, yang ketiga adalah perempuan. Itulah artinya di sini baru pertama kali di LPD Niki yang dipimpin oleh seperti Niki. Ini adalah hasil murni seleksi.
Pandemi COVID-19 yang memukul semua lini ekonomi dan bisnis juga berdampak terhadap LPD. Pendesa Pemogan Agung Mardana mengakui ini, omset LPD pun menurun selama masa pandemi. Di saat sekarang, di masa pandemi COVID-19 ini, tentu berdampak besar pada faktor ekonomi di dunia. Termasuk juga kita yang berada di Bali, faktor ekonomi sangat berpengaruh. LPD Desa Adat Pemogan di dalam masa pandemi ini memang mengalami penurunan, tapi kami tetap bersemangat, tetap optimis. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan LPD bisa bangkit lagi, terutama mengangkat perekonomian di Desa Adat Pemogan dan di Bali. Pakar Ekonomi dan Bisnis UNUD Niputu Sri Hartamimba menyampaikan hal senada, namun dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNUD ini mengingatkan jangan pasrah, pandemi COVID harus dijadikan tantangan untuk berinovasi. Memang COVID adalah salah satu penyebab, tapi jangan kita selalu, kita kesulitan karena COVID. Jadi COVID itu mengajak kita, ayo dong berinovasi. Nah itu yang open mindset-nya yang harus. Tapi kalau virus aja bermutasi nih, supaya dia tetap eksis. Ada delta dan sebagainya ketika ditemukan vaksin. Nah kita apa? Kita harus bisa berinovasi terus. Itu. Ketut Cardano menyinggung tuntutan era 4.0, juga masuknya manajemen profesional usaha bisnis perbankan dan koperasi di desa adat. LPD ditegaskan Cardano juga harus menyesuaikan diri dengan tuntutan baru. Pakar Ekonomi dan Bisnis UNUD Niputu Sri Hartamimba yakin terobosan pemilihan model baru melalui tim independen dalam pemilihan kepala LPD Pemogan bisa menjadi role model di Bali. Apalagi menurutnya banyak LPD yang bermasalah. Salah satu penyebab utamanya adalah masalah kepemimpinan. Setahu saya ini bisa nanti menjadi role model. Kenapa tidak? Role model yang sudah berjalan bagus di sini, kita juga bisa tularkan tanda kutip ke LPD yang lain, sehingga kan kita tidak ada maksud mengganti, harus tidak, kita maksudnya ada memilih putra-putri terbaik. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, mungkin Pak Sam juga mendengar, bukan berarti yang lain tidak baik, tapi yang lain putra-putri terbaik di bidangnya masing-masing. Jadi kita berkolaborasi, ada yang sebagai badan pengawas, sebagai pengurus, kemudian ada tugas yang lain, itu apalagi ke depan katanya akan ada BUMDes dan sebagainya, itu berkolaborasi. Seperti yang kita amati secara umum, LPD itu sebenarnya kan sangat potensi. Tetapi seperti Pak dan yang lain kita tahu banyak sekali LPD yang bermasalah. Nanya di mana masalahnya kan gitu. Satu sisi salah satunya adalah kemungkinan kan masalahnya ada banyak, tidak hanya pengurus, tapi salah satunya adalah pengurus yang terpilih, yang dipilih berdasarkan voting, tentu suara terbanyak, mungkin passionnya tidak di situ, ya kan kita di sini kinerja itu selalu dengan passion, capability. Nah itulah mungkin jadi desa adat ini memutuskan pakai tim independen. Model baru pemilihan kepala LPD Pemogan termasuk jajaran pengurus lain dilakukan melalui sebuah panitia pemilihan yang dipimpin Ketut Cardano SS. Dosen di sejumlah perguruan tinggi pariwisata ini dalam perbincangan khusus dengan Sanur TV Channel, Sanur Post Media Group menjelaskan dasar pemilihan model baru ini merujuk pada Perda dan Perbuk. Cardano juga meyakinkan kesepakatan menggunakan model baru dalam memilih
kepala LPD dan jajaran pengurus LPD lain dilakukan saat paruman di desa adat. Hasil paruman ini memutuskan manajemen LPD agar dikelola sesuai prinsip kompetensi kepemimpinan. Ini juga sejalan dengan tuntutan manajemen bisnis digital 4.0. Berikut penuturan Ketut Cardano. Saya mengacu kepada Perda sama Pergub, di mana sudah Pergub sebagai dasar hukum yang ditetapkan untuk di LPD, itu biasanya acuannya. Berbeda dengan koperasi, Pak. Kalau koperasi itu dia berdasarkan dengan PP, peraturan dari pemerintah, di mana kalau koperasi itu dia harus melakukan proses untuk di tax pembayaran pajak terhadap pemerintah. Tetapi kalau di sini ini adalah prosesnya murni adalah untuk di adat, itu dasar hukum pertama. Kemudian yang dipilih di sini sebagai namanya diseleksi untuk proses pemilihan daripada prajuru di LPD ini tidak lain, dasar-dasarnya adalah berdasarkan dengan paruman adat. Itu yang pertama. Menurut Ketut Cardano, kewenangan diberikan desa adat Pemogan kepada panitia pemilihan pengurus LPD yang dipimpinnya. Salah satu kewenangan itu adalah membentuk tim seleksi bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNUD, juga melibatkan psikiater dari Fakultas Kedokteran UNUD. Yang sebagai tim ya, ketua tim di sini yang memilih suatu jalan yang independen dalam kategori yang memilih sebagai uji kompetensi ini yang menunjuk atau mencari suatu terobosan baru yang bekerja sama dengan lembaga kompetensi khususnya di ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Sarjana Sastra Inggris dari Fakultas Sastra Universitas Udayana ini meyakinkan proses pemilihan tersebut dilakukan untuk menjaga independensi proses seleksi agar benar-benar dihasilkan kepala LPD beserta pengurus yang sungguh kompeten dengan bidang kerja yang dibutuhkan. Kalau dia melihat sih kalau cara-cara yang lama itu bukannya jelek ya, artinya prosesnya itu kita perlu menguji dalam kategori siapa yang akan duduk di sini, kemudian lakukan tugas sebagai pimpinan, karena kita banyak pesaing juga dari lembaga-lembaga keuangan seperti bank-bank itu sudah masuk di sekitar kita, ada koperasi. Nah, artinya kita sebagai dasar yang dimiliki oleh adat, yang dikelola oleh adat untuk adat itu prosesnya untuk membantu masyarakat sekitarnya, terutama misalnya pedagang misalnya ataukah membuka usaha-usaha kecil. Disinilah peranan LPD itu sangat luar biasa dibutuhkan oleh masyarakat. Cardano tak menampik adanya resistensi ketika gagasan untuk menerapkan model pemilihan kepala LPD berdasarkan uji kompetensi digulirkan. Cardano mengakui adanya rintangan bahkan penolakan pada awal model ini hendak diterapkan. Ini kan istilahnya kita melakukan suatu terobosan baru, pasti ada sesuatu rintangan-rintangan. Tetapi rintangan-rintangan itu sebagai tim kita wajib untuk memberikan sosialisasi pemahaman terhadap masyarakat. Nah, itu pasti akan terjadi. Kita tuh tidak akan bisa mulus 100% sesuai dengan plan yang sudah direncanakan. Kalau penolakan, saya kira sih artinya di sini itu pasti ada. Tetapi syukurlah artinya di sini penolakan itu tidak begitu tidak begitu besar. Artinya dari jumlah peserta yang mengikuti proses ini 9 kandidat yang masuk itu cuma ada beberapa aja satu atau salah satu daripada kandidat yang ingin mempertajam atau minta memperjelas proses-proses tersebut. Tujuannya tidak lain adalah di uji kompetensi itu mencari bibit dan bobot yang benar-benar mampu untuk menggairahkan semangat di ekonomi khususnya di lembaga keuangan. Kalau dulu kan dia pakai voting ya, jadi siapa yang punya masa terbanyak automatically kan tentu terpilih, tetapi kan kemudian tidak menjamin kapasitasnya mumpuni. Yang sekarang ini yang jelas dia tidak memakai voting,
Prosesnya itu mungkin nanti Pak Ketua yang tahu proses sebelum itu. Jadi ketika sudah ditetapkan bahwa tidak lagi pakai voting tetapi pakai tim independen untuk membantu menyeleksi orang-orang yang kapasitasnya memang cocok sebagai pengurus, nah itu kami dihubungi gitu nanti biar nggak salah. Jadi proses sebelum kenapa sampai memutuskan pakai tim independen tidak lagi voting, selain mungkin karena COVID dan sebagainya, saya tidak tahu. Tetapi kalau dari sisi akademisi, kalau saya infonya tidak pas seperti itu, mungkin itu kebijakan dari desa adat, nanti mungkin ke Bapak Ketua Panitia dan Juru Bendesa yang menjawab, lebih capable menjawab itu. Tetapi ketika mereka sudah memutuskan bahwa nantinya tidak lagi pakai voting, tetapi pakai tim independen sesuai expertise masing-masing untuk menyeleksi, nah itulah kami dihubungi. Yang di sini sebagai tim dipercaya untuk melakukan komunikasi tersebut ke Udayana. Kita mengajukan sebuah proposal dulu ke Udayana. Nah kebetulan di sini di tim Udayana itu ada istilahnya untuk pengembangan sumber kemasyarakatan. Nah itulah yang dipakai melakukan proses tersebut. Dari segi standar mutu, saya kira Universitas Udayana tidak bisa istilahnya kita ragukan lagi dari kinerja, kemudian dari tenaga-tenaganya khususnya untuk di kependidikan dan mendidik dan kinerja di ekonomi, yang kira semua masyarakat sudah mengetahui itu. Kalau Tiang sebagai ketua ini, saya ini cuma memfasilitasi saja, memproses. Yang pertama kita ada yang disebut dengan portofolio proses. Portofolio proses itu kita akan mendata siapa-siapa yang akan masuk menjadi calon-calon kandidat di sini. Nah, artinya di sini portofolio itu harus sesuai dengan tatib yang kita keluarkan dari panitia. Artinya di situ 85% portofolio itu harus diverifikasi dulu sebelum melakukan proses tersebut. Kalau syarat-syaratnya itu acuannya, artinya semuanya itu kita masukkan dalam proses kemarin itu. Yang pertama dari segi pendidikan, kemudian yang kedua dari segi proses uji kompetensi atau sertifikasi proses yang dia miliki di bidang keuangan. Kemudian yang ketiga lanjut dari segi pengalaman kerja. Kemudian yang keempat tidak boleh ada rangkap jabatan. Itu khusus itu untuk berangkat jabatan. Tujuannya di sini tidak lain adalah siapa-siapa yang terpilih nanti menjadi leadership di sini, artinya dia harus fokus untuk menjalankan ke depan daripada LPD itu sendiri, sehingga tidak ada konsentrasi yang terpecah-pecah. Sehingga di sini kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan sebagai tim itu benar-benar bisa terrealisasi dengan baik dan benar. Di sini kita tidak ada istilahnya chamber ya Pak ya, kita bukan bagaimana, artinya di sini kita mencari betul-betul menseleksi itu yang benar-benar mampu, karena dalam tahap verifikasi kemarin proses-proses tersebut yang dilakukan oleh tim Fakultas Ekonomi Bisnis Udayana University, kita mengajukan proses tersebut. Yang pertama harus ada seleksi di tes tulis, kemudian yang kedua harus ada seleksi psikotes, yang ketiga ada seleksi wawancara. Itulah tahap-tahapan yang kita lakukan proses-proses dalam
penajaman daripada program-program yang akan dilakukan di LPD ini. Jadi kami dari Udayana bertugas memilih, bukan memilih, istilahnya lebih menyeleksi gitu ya, dari 9, tadinya ada 9 yang sudah lulus berkas, seleksi berkas itu ditentukan oleh tim pemilih. Jadi datang berkas ke kami, tugas kami adalah memilih seobjektif mungkin. Jadi tidak tahu mana yang incumbent, mana yang tidak, mana yang ada bergelar sama tidak, kemudian mana dari sisi gender. Jadi kami fokus betul-betul memilih, menyeleksi berdasarkan nilai. Kan seleksinya bertahap. Pertama dari sisi keuangan, tetapi tentu di sini tidak hanya dari sisi keuangan saja, komunikasi, leadership. Nah itu pas saya punya expertise, leadership, bangun teamwork, itu juga ada seleksinya. Kemudian ada lagi seleksi psikotes. Apakah betul orang-orang, kita memilih orang-orang yang betul-betul dari sisi psikisnya ya, psikologinya itu memang dia mumpuni dan mensupport seandainya dia nanti terpilih sebagai pengurus di sini. Pengurus ini tidak perlu orang yang smart satu orang, tapi mereka harus bisa berkolaborasi. Nah itu yang saya tekankan di sini. Nah sampai akhirnya terpilihlah 3 ini. Kita ada penajaman visi misi seperti yang tadi juga disampaikan oleh salah satu badan pengawas dalam pidatonya. Mereka mengatakan betul-betul kami dari tim independen diapresiasi lah, kami memberikan masukan penajaman misi. Jadi kadang kita mau keluar bersaing dengan keluar, tapi kita kan jangan bersaing sama bank-bank yang reguler. Jadi kita LPD pangsa pasarnya yang tadi seperti yang saya sampaikan tadi juga dijual ultra mikro itu baru ada kecil gitu, menengah. Dari sisi potensi di sini sebenarnya sangat potensial. Makanya saya tidak heran kalau terakhir ini di semester pertama ininya adalah tidak sehat. Saya selaku akademisi tidak heran kalau melihat dari sisi potensi secara umum aja nih, berpotensi dengan apa hasil yang dicapai itu nggak maksimal, Pak. Potensi desanya itu kan luasnya, kemudian banyak sekali sentra-sentra UMKM yang bisa dikembangkan. Ini kan luas nih wilayah desa Pemukan ini. Kemudian banyak dia punya potensi dari sisi kalau sekarang misalnya COVID tidak bisa, kan banyak nih ada pekerja yang di resign dan sebagainya, ada banyak yang bisa dilakukan di sini gitu ya. Jadi terlepas misalnya yang bisa dilakukan untuk yang industri untuk sentra ketahanan pangan kan bisa banyak di sini dilakukan gitu ya, karena tanahnya arealnya yang luas. Nah itu yang belum diinikan. Ini kan kita sekarang terlibat di proses, di input pengurus. Nantinya tentunya kerjasama dan kolaborasi itu diperlukan oleh semua pihak untuk saat implementasi pelaksanaan sebelum nanti ke hasil. Jadi nanti jadi ada badan pengawas seperti ada di sini. Jadi itu seperti tadi disampaikan betul sekali, bukan musuh tapi teamwork. Ya. Kami di akademisi kalau misalnya diundang, kami akan dengan sangat hati sharing gitu ya, placement apa sih inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan. Tentunya saya dengan network, karena sekarang anggaplah kita sudah ada kerjasama, saya juga akan melibatkan network saya yang bisa nanti mungkin membantu untuk bisa saya nanti dari sisi pemuda gitu ya, mungkin nanti ada kita punya, saya kebetulan ikut program Eropa ya, Bali Tangi, Erasmus itu ya, teman-teman yang kompeten itu senangkan. Jadi generasi muda mau apa itu bisa kan itu bisa. Jadi seperti itu yang mungkin keterlibatan kami. Jadi tidak hanya nanti berhenti ketika ini sudah anggaplah kita tim independen ke dalam proses seleksi, tetapi juga nanti implementasi pelaksanaan dari pengurus ke depan, dan juga nanti ketika nanti sudah ada hasil tadi misalnya diagnosis ini tidak sehat, apa yang bisa diimprove. Tentunya semua keputusan ada di pengurus dan di sini desa, tapi kami mestinya mengawal. Istilahnya kalau kereta api kalau masih on the track, it's okay, kami jalan. Tapi kalau enggak, kesini dong gitu. Kita sebagai tim independen, gitu.
harapan saya sebagai Bendesa Desa Adat Pemogan, terutama masyarakat Desa Adat Pemogan, Krama Desa Adat Pemogan, terhadap pengurus LPD yang baru yang dipilih secara tes kompetensi ini, sangat berharap bisa menjalankan roda operasional LPD ke depan lebih baik, karena kita yakin sistem pemilihan pengurus LPD dengan cara tes kompetensi ini tentu memilih pengurus secara profesional. Kalau kita berharap ya dari segi masyarakat, artinya yang berharap sekali dengan apa yang kita sudah komitmen, dengan apa istilahnya dengan kita usahakan, kita lakukan ini, ya mudah-mudahan LPD ini bisa berjalan sesuai dengan harapan, kemudian dan motivasi yang diberikan oleh leadership kita dari Jero Bendesa, kemudian tentu begitu juga link di Manggala Adat, biar bisa LPD ini mencapai puncak adalah kejayaan dengan dalam hal untuk di pendapatan. Kita di situ kan di pendapatan utamanya. Kemudian pengabdian di masyarakat juga, meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Desa Adat Pemogan pada umumnya. Itu yang harapkan ke depannya ini. Semoga dengan proses-proses ini bisa berkelanjutan terus dengan memberikan informasi-informasi yang berguna untuk masyarakat.